Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan seman sabah. Ahlan Bi. Perkenalkan, saya Adelia dari kelas 11 MIPA 1. Dan saya Joliwardina Maryani dari kelas 11 MIPA 1. Nah, haruka Said Juli. Sa'idun Mubarak Adel. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Nah, gimana nih Juli, sekarang puasanya apakah sudah ada yang bolong? Alhamdulillah sudah ada. Berarti tarawihnya juga bolong dong? Iya dong, kalau yang namanya wanita itu kalau yang namanya puasa dan sholat tarawih tidak bolong-bolong itu rasanya mustahil gitu ya. Ya karena ada halangan juga ya. Iya. Nah, gimana nih Juli kalau misalkan sholat tarawih tapi kayak males gitu, kayak gak ada kepentingan yang lebih penting tuh, gimana tuh hukumnya? Menurut saya ya itu sangat rugi gitu. Kenapa? Karena kan yang namanya sholat tarawih itu adanya cuma 1 tahun sekali kan, adanya di bulan Ramadan, sedangkan bulan Ramadan itu adanya cuma 1 tahun sekali. Nah, bagi kita yang sengaja melalaikan sholat tarawih, sengaja meninggalkan sholat tarawih tanpa adanya halangan yang sangat berpenting, ya sangat jelas, sangat penting, itu rugi banget. Karena kenapa ya? Ibaratnya itu Allah Subhanahu wa taala itu sedang diskon Pahala. Iya, betul. Allah itu sedang diskon pahala kepada kita umat manusia. Jadi rasanya sayang banget gitu kalau kita meninggalkan sholat tarawih dengan sengaja. Oke. Nah, kalau misalkan sering tuh lihat di TikTok dan beberapa media sosial lainnya, ada juga yang sholat tarawih tapi gerakan sama bacanya itu cepet banget gitu, kayak apa ya? Emang boleh cepet, cuman kayak cepetnya itu di luar nalar gitu. Gimana tuh menurut Juli? Nah, iya saya juga kemarin sempat lihat tuh di FYP TikTok ya, kayak yang bacanya tuh kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iya 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 iya. Kayak gitu bacanya tuh. Lah, ini makhorijul hurufnya saja tidak jelas, bahkan ikhfa izgham izharnya juga saya tidak tahu benar atau tidak gitu. Jadi ini imamnya itu menurut saya tidak sah ya kalau yang bacaannya itu cepet banget. Belum lagi makhorijulnya tidak jelas, ikhfa izghamnya juga tidak jelas dan tidak tartib. Tartib itu kan artinya mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Nah, sedangkan dalam imam yang kayak apa sopir ars itu luar biasa ya cepatnya, betul, itu betul. sangat membuat kita Capek gitu kan? Iya, mana lagi kan belum tentu ada yang tahu gitu. Kita ini kekenyangan, terus kita ini kebanyakan minum kolak, Iya. minum es campur, minum es teler, mana tahu kan. Sedangkan imamnya malah membaca bacaannya itu cepet banget kayak motor GP gitu. Nah, bisa saja ada imam yang bacanya tuh cepat, tetapi makhorijulnya jelas, ikhfa izghamnya juga jelas. Lalu kalau cepat itu berarti diwasolkan ya. Iya, betul. Nah, kalau diwasolkan itu sebenarnya sah-sah saja. Ada juga yang diwakafkan, yaitu dipotong-potong. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Nah, seperti itu. Nah, kalau misal durasi, kan ada tuh yang namanya tumaninah ya. Iya. Kalau misal durasi di tumaninah itu ada gak sih durasinya berapa, misal berapa detik gitu, atau sebanding dengan kalimat apa gitu? Ada. Kemarin pada saat salat saya pernah mendengar ini tuh dari Bapak siapa ya? Saya lupa. Pokoknya beliau mengatakan kalau tumaninah itu berjarak dengan kalimat Masya Allah. Nah, bagaimana kalau kita membaca Masya Allahnya itu? Bagaimana kalau kita membaca Masya Allahnya itu Masya Allah? Itu tidak apa-apa, itu sudah termasuk ke dalam tumaninah. Oh, seperti itu. Nah, kalau misal nih, ada kan tuh beberapa orang yang ngomong kayak Ramadan kali ini tuh vibes-nya kurang katanya. Gimana tuh? Nah, ini yang perlu ditanyakan. Kalian ingin mencari amal ibadah, ingin mencari pahala, atau mencari vibes? Jadi, kalau kalian niatnya itu ingin berpuasa, ingin mencari pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya gampang loh. Ingin mengembalikan vibes bulan Ramadan juga gampang. Salah satunya yaitu dengan sholat tarawih. Betul tidak? Betul, karena sholat tarawih itu
itu kan identik banget ya. Jadi kalau bulan puasa tanpa sholat tarawih itu rasanya kayak ada yang kurang, betul gak sih? Iya, ibaratnya sholat tarawih itu pelengkap. Bahkan ada di dalam Al-Quran ya, ada disebutkan kalau sholat tarawih itu adalah pelengkap di bulan suci Ramadan. Dan juga ada yang mengatakan, mohon maaf ya, ada yang menyimpulkan bahwa kalau siangnya kita berpuasa tetapi malamnya kita sengaja meninggalkan sholat tarawih, itu mohon maaf, pahalanya itu kurang lengkap katanya. Nah, kalau ada juga tuh kemarin yang nanya tuh ke saya. Kan saya sering sholat tarawih tuh sebelum haid ya. Terus katanya gini, rajin banget sih sholat tarawihnya padahal kan sunnah. Katanya gitu loh. Nah ini, jadi sholat tarawih itu walaupun sunnah, kita harus melaksanakannya. Kenapa? Karena pada saat sholat tarawih itu Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang mendiskon pahala kan kepada kita. Jadi banyak sekali pahalanya, itu banyak banget, tidak bisa kita hitung malahan. Nah, dalam dalam satu malam saja itu luar biasa banyak pahalanya banget. Ada gak sih untuk keutamaan sholat tarawih atau pahala sholat tarawih dari malam ke-1 sampai malam ke-30? Ada. Nah justru ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala di setiap malam sholat tarawih itu. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena ada 30 malam, masa iya saya bahas di sini semua. Nah jadi saya akan sebutkan 1 sampai 4 saja. Pada malam pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan dosa orang mukmin. Jadi Allah akan menghapus semua dosa yang ada di dalam diri kita hanya dengan kita yang melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama. Itu baru malam pertama loh, belum malam kedua, malam ketiga, malam keempat kan? Dan seterusnya. Iya. Lalu malam kedua diampuni dosa kedua orang tua kita. Nah, siapa nih di sini yang ragu, bimbang, takut, aduh ya Allah nih, gimana ya dosa orang tua saya, takutnya kebanyakan, gimana caranya agar dosa kedua orang tua saya diampuni gitu. Gampang, solusinya itu ya itu, sholat tarawih di hari kedua. Lalu yang malam ketiga itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya nih ya, kita memiliki dosa, ya Allah ini aku dosanya segunung, banyak banget, apakah bakalan diampuni, apakah bakalan dimaafkan? Saya tidak yakin ya Allah. Jawabannya itu sudah simpel, sudah Allah berikan di malam ketiga salat tarawih. Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan memberikan karunia kepada kita. Lalu pada malam keempat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat kepada kita. Jadi bagi kita umat manusia yang menginginkan syafaat ataupun bantuan di hari akhir nanti, gampang banget. Kita tinggal sholat tarawih, yaitu baru 4 malam ya. Belum lagi malam-malam selanjutnya atau hari-hari selanjutnya. Belum lagi kan sekarang lagi malam Lailatul Qadar ya. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan pahalanya itu sangat-sangat berlipat ganda. Nah, jadi betapa baiknya Allah kepada kita dengan pahala-pahala yang disebutkan tadi itu. Apa kalian gak tertarik tuh untuk sholat tarawih? Nah iya, makanya kalau memang tidak ada hal-hal kepentingan yang sangat mendesak, itu lebih baik kita melaksanakan sholat tarawih. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah sangat baik loh. Hanya dengan sholat saja, kalau di Adil berapa rakaat sih? Kalau Adil tuh 11 rakaat, terus sama witir juga. Nah sama, kita hanya perlu sholat 11 rakaat berjamaah dan ditambah 2 oleh sholat witir. Itu Allah sudah menurunkan pahala yang sangat banyak kepada kita. Apakah kita tidak tergiur gitu? Allah kan sudah menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu balasannya adalah surga. Nah begitu, jadi mungkin cukup sekian saja dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Ilal ikhlas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.